A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ziarah. Morning. Ya, hari ini kita ada di rumahnya Agung Solo. Dan saya persis duduk di singgasananya Agung. Terasa kayak Agung sama Uti nggak sih bro kalau begini kita? Komen. Oh, Meneng baik, meneng baik, meneng baik. bernostalgia menikmati tinggal di rumah Atung. Kayak biasa kan Atung kalau udah di sini kan selalu ditemenin kopi, terus sama ditemenin sama cemilan. Nah kita juga gini, lagi apa ya, kayak napak tilas gitu. Tapi kemarin ada temennya kita yang kesini merasa diliatin sama kakek-kakek dari atas, dari yang di mezanin atas itu. Jadi, ada kakek-kakek yang diliatin gitu. Ya nggak tahu lah, cuman ya kalau kita mah biasa aja ya Kak Ede ya, nggak ada masalah Ada ya. rasa apa kalau Ya karena kita di rumah sendiri kan. Iya, jadi hari ini tuh banyak banget hal yang perlu kita share ke sahabat Bibi Para Channel. Jadi hari ini kita lagi mulai mudik mudik ke kampung ayah Agung di Solo. Dan kepikiran ya bahwa kita ini kan sudah kehilangan kedua orang tua, Atung dan Uti, yang meninggalkan begitu banyak kesan, cerita, kenangan, tauladan, nilai-nilai baik gitu ya buat anak-anaknya gitu. Dan nggak tahu ya gitu, dia senang aja gitu, cuman memang ada rasa sepi karena biasanya kalau kita datang tuh Atung tuh selalu menyambut, ya Allah putuku gitu, mantuku, anakku gitu. Nah sekarang nggak ada lagi orang yang nyambut kita gitu. Tapi ya semoga Atung dan Uti selalu bahagia di sana. Kita anak-anaknya mendoakan mudah-mudahan kita juga menjadi anak yang solih dan solihah, yang dimana doa-doa kita itu diterima dan sampai kepada kedua orang tua. Coba gimana ya, kamu punya cerita tentang rumah ini? Kira-kira ini apa sih Atung dan Uti tuh punya cita-cita apa dengan rumah ini dahulu? Ya banyak kenangan di rumah ini. Jadi waktu masih aktif kerja, Atung itu tinggalnya di Surabaya. Cuman begitu pensiun pengen beli rumah di Solo, pengen tinggal di Solo karena lebih mendekatkan diri ke kampung halamannya, karena Atung juga orang Solo. Terus pengennya sih setiap tahun rumah ini jadi tempat ngumpul keluarga gitu. Jadi kita sekeluarga semua ngumpulnya di sini setiap tahun, dan itu sudah tradisi dari Mbak Buyut, bukan? Ya waktu Mbak Buyut itu kan di Keraton, desa. di desa. Kalau rumah ini ya? buat anak cucunya Atung aja. Kalau yang di desa itu lebih banyak lagi, lebih luas lagi, karena dari Atung itu ada di 10 keluarga dan itu keturunannya semua banyak setiap tahun ngumpul di dari Demang Kerandon itu. Ya. Harjo Prawiro. Nah, dan nanti kita akan lihat rumah itu juga nanti. Setelah selesai nanti hari ini kita rencananya mau nyekar ke makam Atung. Selesai dari situ kita mampir ke rumah Mbak Demak. Dan ini yang apa ya, yang menurut saya itu seru ya, bahwa Atung itu asal dari Solo, jadi Solo Tulen.
lalu menikah dengan Uti. Uti itu adalah orang Samarinda, orang Kalimantan, jadi masih keturunan Banjar gitu. Dan mereka sama-sama PNS gitu ya, terus ketemu sama-sama orang yang bergerak di bidang sosial gitu. Dan ya udah akhirnya mereka menikah gitu ya. Dan Atung pernah cerita, Atung itu waktu itu menikah di Samarinda itu sendirian. Sendirian, nggak ada saudara, nggak ada orang tua yang mendampingi, karena sama Atung itu emang sangat orang-orang yang sangat mandiri gitu ya. Ya udah gitu, kita dilihatin foto-fotonya, ya Allah Atung berani banget gitu mengambil putrinya turunan Raja Banjar gitu kan. Tapi wah keren. Dan Uti itu konon juga adalah penyanyi, jadi apa ya, pernah juara bintang radio gitu ya. Ya pernah. Nah itu dia, makanya maplek banget sama mantunya yang ini. Jadi penyanyi juga, makanya Atung tuh ketika ketemu aku gitu, terus ya Allah kamu tuh mengingatkan sekali dengan Uti, karena memang saya tidak pernah mengenal secara langsung sama ibu mertua, karena ketika kita menikah ibu mertua itu baru meninggal 1 tahun sebelum kita nikah, jadi saya belum pernah ketemu langsung, mendengar petuahnya langsung, cuman dapat cerita aja dari kakak-kakak ipar, terus dari saudara-saudara yang begitu bilang gini, ya Allah Gebi kamu tuh maplek banget sama Uti, senyumnya, ramahnya, cerianya, ramenya gitu, kok mirip banget ya gitu. Makanya senang banget gitu kita punya kesempatan untuk bisa balik selalu. Solo itu tempat yang ngangenin, banyak cerita, pokoknya oke banget deh ya. Di samping itu kulinernya juga di Solo ini kuliner 24 jam nggak berhenti, nonstop beneran. Itu aku sampai pernah ada yang namanya ceker apa ya, gudeg ceker. Gudeg ceker itu yang jualan mbah-mbah, itu bukanya jam 1 malam apa gitu ya, jam 1 malam sampai menjelang subuh tuh dia baru tutup. Dan itu yang beli, Masya Allah ngantrinya itu luar biasa deh. Pokoknya Solo tuh mulai dari jajanan pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dini hari itu ada. Jadi emang nggak pernah sepi Solo ini. Dan oke, murah banget makanan di sini dan enak-enak. Apa lagi ya? Oh iya, aku sih mau sharing tentang maksudnya gini, kedua orang tua kita itu, Atung dan Uti itu meninggalkan nilai-nilai baik gitu ya, mengajarkan ke kita tuh bahwa saling toleransi, terus saling menyayangi, terus si disiplin. Atung tuh kalau marah ya marah, maksudnya dia tegas gitu ya, bukan marah tapi tegas gitu kepada semua. Dia nggak pandang beda gitu ya, sama anak ataupun sama menantunya tuh dia nggak pandang beda. Dia menyayangi dan menerapkan kedisiplinan itu sama gitu. Kalau memang di mata dia tuh kita ada yang miss gitu ya, yang kurang ya dia langsung tegur gitu. Tapi pribadinya juga pribadi yang kuat ya, karena semenjak ditinggal Uti, Atung tinggal sendirian di rumah ini rumah kenangan ini. Kita tuh anak-anaknya kan worry ya, maksudnya kepingin supaya udah deh Atung ikut sama kita, salah satu anaknya. Kan anaknya Atung tuh ada 5, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Darwin, Australia gitu. Jadi ayolah ikut salah satu di anaknya. Nggak mau ke itu si Atung nggak mau. Dia alasannya apa? Aku nggak mau ngerepotin anak. Ya Allah gitu kan. Nah sampai menjelang umur 85 ya, 85 apa 86 gitu, kita juga semakin worry ya, karena sudah mulai
lupa gitu, udah mulai lupaan. Terus kita kepikiran kalau malam, tengah malam aku kepingin bangun, kepingin ke kamar mandi atau apa, kan dia takut Jabi dan sebagainya. Tapi dia tuh bener-bener pokoknya bahasanya nggak mau ngerepotin anak gitu. Aku bisa sendiri, aku ya pokoknya dia punya kenangan-kenangan bersama Uti di rumah ini. Jadi konon ceritanya tuh mereka itu menabung untuk bisa menyiapkan hari tua gitu ya. Jadi memang ini cita-cita Uti dan Atung untuk bisa mewujudkan rumah Solo ini. Keren ya, nilai-nilai perjuangannya, semangat, terus kerjasamanya gitu dengan dua kultur yang berbeda gitu, yang satu Solo, yang satu Banjar gitu. Terus Uti itu memiliki ini ya, kalau Uti dia itu pandai masak, terus apa lagi ya dia Uti itu kalau perlu dengar ceritanya tuh ya pandai bergaul, ke komunitas manapun cepat masuk gitu. Jadi dia humble banget, dia cepat banget gitu, ketika ketemu sama orang baru tuh udah kayak orang lama gitu, udah kayak keluarga. Nah itu Uti gitu. Terus dia itu sangat tegas menerapkan ajaran-ajaran agama. Jadi itu Uti itu tiap malam tuh kalau habis tahajud dia ngaji sekencang-kencangnya sampai menjelang subuh. Itu anak-anaknya itu mesti bangun itu. Jadi dia kalau ada anaknya yang malas bangun sholat subuh langsung wah galak Uti itu. Itu keren banget menurut saya tuh, dan ya alhamdulillah gitu ya. Itu bisa kita contoh, sangat kita contoh gitu untuk nilai-nilai kebaikan dari kedua orang. Ya, kita doakan semoga Atung dan Uti tenang ya dan selamat. Kita insya Allah bisa berkumpul nanti di jannahnya Allah ya, bisa bersama-sama. Dan saat ini kita sedang melakukan perjalanan menuju ke makam Atung dan Uti yang bertempat di Gemolong, Sragen. Ini adalah makam Uti Gusti Kusumawati Sumanto binti Gusti Kusyanto. Ini orang Samarinda yang Masya Allah lahir di Samarinda dan dikebumikan di Solo. Saking taatnya kepada suami, tinggalkan rumah kelahirannya ya di Kalimantan sana. Inilah orang yang Masya Allah membesarkan kelima putranya dengan luar biasa, pandai bergaul, pandai bernyanyi, pandai ngaji, pandai masak. Pokoknya Uti itu kalau dengar cerita Uti dari Atung itu saya tuh seolah-olah kayak kenal gitu. Tapi belum pernah ketemu. Beliau lahir tanggal 10 Agustus September 10 September 1938 dan meninggal 4 Juli 2005. Sini aku lahir tanggal berapa ya? 17 Oktober Tahun 33. 17 Oktober 33. Meninggal 27 Maret betul kan? Berapa? 17 Oktober 33. Ya. Ini orang tua kami Atung Sumanto, kita manggilnya Atung. Atung itu lahir di Solo tanggal 17 Oktober 1933 dan meninggal di tanggal 27 Maret 2021. Ini juga yang tadi saya cerita ya, Masya Allah deh, orang yang mandiri, kuat, anti korupsi, Masya Allah. Di lokasi yang sama
juga terdapat makam kedua orang tua Atung, yaitu Mbah Demang Krandon atau dikenal dengan nama Harjo Prawiro. Dikuburkan bersama dan berdampingan dengan istri tercinta, dan saya juga menyempatkan untuk ziarah ke makam para leluhur. Ini adalah makam kedua orang tua Atung. Jadi orang tuanya Atung itu adalah Harjo Prawiro sama ibunda tercinta. Ini juga makamnya juga berdampingan. Insya Allah dulunya beliau ini adalah seorang Demang di daerah sini, Krandon, nama daerahnya adalah Krandon. Ini juga termasuk tokoh yang di masyarakat pada zaman luar biasa. Ya, kita doakan semoga Allah terima segala kebaikannya, dilapangkan kuburnya, terima segala amal. Sekarang kita menuju Joglo Mbah Demang Krandon, tempat dilahirkannya Atung Sumanto. Ya, sekarang saya udah ada di Joglo Mbah Demang Krandon. Ini yang tadi nama lainnya adalah Harjo Prawiro. Ini orang tua dari Atung Sumanto. Jadi rumah adalah rumah besar, berarti kayak rumah gadang gitu ya. Jadi tempat kelahirannya Atung dan 11 saudaranya itu semuanya di sini, dibesarkan di sini dari zaman sebelum kemerdekaan ya. Jadi mereka sudah ada di sini. Yaitu Mbah Demang Krandon itu adalah tokoh masyarakat di sini. Jadi kalau dulu tuh Demang itu apa ya? Camat apa kali ya, atau apalah itu mungkin ya, lurah atau apa gitu. Oke, yuk kita lihat ke dalam seperti apa sih Joglo Mbah Demang Krandon. Nah ini pintunya tuh, ini pintunya memang sengaja di sini tuh pendek, jadi ini ada falsafah atau apalah namanya. Jadi ketika orang masuk ke dalam itu harus menundukkan kepala gitu. Tujuannya adalah supaya apa? Kita selalu merunduk, selalu apabila kita sedang di atas tetap harus melihat yang di bawah. Jadi filosofi kali ya, filosofi atau apalah itu namanya. Orang Jawa tuh penuh dengan hal-hal seperti itu. Ini bagus banget nih. Ini kancanya juga masih asli. Ini jati asli. Nggak tahu umurnya udah berapa tahun ya. Yuk kita lihat. Kondisi Joglo Mbah Demang Krandon ini sekarang fungsinya adalah dijadikan tempat belajar ngaji oleh anak-anak yang ada di sekitar sini. Dan memang ya Masya Allah keluarga besar dari Atung itu memang apa ya, jiwa sosialnya itu memang sangat tinggi banget gitu, sehingga memfungsikan Joglo ini karena anak-anaknya semuanya itu sudah apa ya, bertaburan di seluruh penjuru Nusantara. Jadi ini hampir tidak ada yang menempati gitu. Makanya tempat ini dijadikan suatu wadah atau tempat yang bermanfaat, yaitu
Tuh, jadi tempatnya anak-anak berkumpul mengaji. Jadi yayasan malah ya, jadi yayasan Mbah Demang Krandon. Nah di sini, nah ini tempat anak-anak ngaji nih. Ini tempat anak-anak ngaji. Terus ini buku-buku yang bisa dibaca, ini juga sumbangan dari para anak menantu, cucu, buyut yang punya buku-buku yang sudah tidak terpakai. Dah, ini bisa ditaruh di sini dan ini sangat bermanfaat dengan anak-anak yang ada di sini. Nah, terus juga ini dibelikan rebana. Ya Allah, udah bolong rebananya. Buat kegiatan anak-anak ngaji. Terus juga karya seni Islami yaitu rebana. Kita lihat ke sisi yang lain. Nah, ini lampu ini juga ada ceritanya nih konon. Ini lampu dari zaman VOC. Dari zaman VOC ini udah ada lampunya. Ini masih pakai pakai kayak corong gitu. Jadi masih sumbuan gitu. Ya, ini juga udah tua ini lampunya. Nah, ini dia kalau mau tahu. Mbah Demang Krandon. Inilah beliau. Ya, karena dulu nih nggak ada foto ya, karena ini kita melukis kayak gini. Ini Mbah Demang Krandon, orang tuanya Atung dan ada 11 tuh anak-anaknya, mulai dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, terus berurutan. Nah, tuh. Oke. Nah, kita cari foto Atung dan Uti. Mana ya? Nah, ini dia. Nih. Atung dan Uti tercinta kita nih. Ya, ini dia nih. Darah Solo dan darah Banjar. Jadi Atung tuh anak ke 9 berarti ya? Oh, ke-8 atau anak ke-8. Masya Allah. Oke. Yep. Oke. Saya mau cerita sedikit sebelum kita ke arah dapur. Masya Allah. Saya juga diajarin toleransi beragama yang sangat tinggi di keluarga ini. Jadi di keluarga besar ini ada yang menganut sebagai muslim, ada juga yang non-muslim. Tapi hidup sangat berdampingan dan sangat akrab satu sama lain gitu. Karena memang kita keluarga besar gitu. Dan bicara tentang keyakinan itu menjadi satu hal yang sangat dihormati di keluarga besar ini. Jadi bukan sesuatu yang harus perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dipermusuhkan gitu ya. Tapi di sini tuh Masya Allah luar biasa gitu. Nah, saya pribadi sangat belajar banyak di keluarga Mbah Demang Krandon ini, banyak banget belajar tentang bagaimana kita bertoleransi antar agama, karena memang di keluarga besar ini pun juga diajari. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke area dapur dan kamar. Yuk. Nah, ini bukan nggak ya? Ini dapur. Oke, dapur dulu deh. Yes, nih dapurnya sebesar ini ya. Bayangkan orang dulu itu luar biasa ya, orang dulu itu luar biasa, dapurnya aja segede lagi ini. Nah, ini tempat piring, gelas kalau habis nyuci-nyuci di sini. Nah, sini. Oke, masaknya masih pakai tumpuk nih. Tuh, masih pakai kayu, pakai tumpuk. Terus tuh tumpukan-tumpukan kayunya
Kalau di sebelah sana tuh ada apa ya namanya ya? Itu nampan. Kok nampan? Apa sih? Kendi. Ya tuh ya. Pokoknya buat naruh air. Apa ya? Iya kendi ya. Mungkin kendi besar gitu. Gentong. Ya, terus itu atasnya tuh ada kayak bekas ngeliwet ya, nasi ngeliwet. Tuh. Dan masih ada kompor, masih juga tersisa tuh kompor minyak. Lalu di sini juga nih ini ada apa ya, buat bikin numbuk bumbu. Jadi baru ditumbuk gini ya, ditumbuk gitu. Nah terus ini apa ya? Oh ini mah buat ya, buat nyiram. Tuh masih kayak gini. Masya Allah, sangat asri. Tuh kayak gini. Dan nah di lemari kayaknya umurnya tuaan lemari daripada saya. Ini lemari apa ya? Kalau orang Betawi sih bilangnya gerobok ya. Gerobok itu tempat naro lauk-lauk kalau udah matang tuh taruhnya di gerobok. Nah ini nih, masya Allah, keren banget. Dan ini masih vintage banget ya, vintage banget, masya Allah. Yuk kita ke area kamar yuk. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kamar tempat dilahirkannya 11 anaknya Mbah Demang Krandon. Salah satunya adalah orang tua kita tercinta, yaitu Atung Sumanto. Nih seperti ini. Masya Allah, masih terawat dengan baik ya ini. Cuma karena emang nggak ada yang nempatin, jadi ya gini deh kondisinya seperti ini. Tuh, gede banget ya. Oh, ini sepertinya musola. Iya, ini musola atau juga sisi kamar yang lain. Nah, jadi di sini tuh ada ruangan khusus juga buat sholat ya. Oke, ini kamar yang lain. Masya Allah, ini gede banget ini ya, gede banget. Oke, ini sebetulnya pintu yang tembus ke ruangan apa ya, ke ruangan depan nih. Wah, nih lucu ya, ininya masih begini nih. Keren. Nah, keluarnya di sini ya kita deh. Nah, keren. Oke, ya inilah peninggalan sejarah ya. Maksudnya pemimpin negara pernah menyampaikan bahwa apabila kamu ingin besar, jangan pernah melupakan sejarahmu. Dan ini adalah bukti daripada keturunan kami ya, daripada keturunan suami saya terlebih, bahwa sangat menjaga nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai apa ya, artinya dipersiapkan supaya walaupun para petua itu udah pada nggak ada gitu ya, tapi anak cucu di masa yang akan datang dia masih bisa merasakan secara fisik gitu. Nah ini buat cucu, buyut, apalah sampai yang keturunan generasi selanjutnya tuh ini bisa belajar siapa kakeknya, siapa mbah buyutnya, dan dulu mereka itu seperti apa gitu. Nantinya kita berharap bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesuatu yang hidup pasti akan merasakan mati. Nah, jasad boleh tidak ada, boleh terkubur di dalam tanah, tapi nilai-nilai kebaikan itu tidak pernah lekang oleh waktu. Dan orang tua kita terdahulu mendidik kita, menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Dan ini merupakan salah satu doa yang selalu dipanjatkan oleh orang tua kita. Mudah-mudahan kita pun akan menjadi orang tua, akan menjadi tua, dan nanti mungkin kita pun juga nggak ada lagi.
Tapi nilai-nilai kebaikan dan keluhuran budi pekerti itu sangat penting untuk kita terapkan dan ajarkan kepada anak-anak kita. Selamat dari saya, Gaby Konita Parera, Mbah Demang Banten. Demikian perjalanan ziarah saya bersama keluarga ke makam kedua orang tua kami. Jasad boleh berkalang tanah, tapi nilai-nilai kebaikan, budi pekerti, dan kemuliaan harus selalu kita pertahankan untuk menjaga dan kita tanamkan ke anak cucu kelak sebagai penerus perjuangan para pendahulunya. Akhirul kalam, saya Gaby Konita Parera mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.